Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Wayan Putu Wahwan Widiana, owner dari PT Duta Niaga Dewata Beat Production. Jadi bagaimana bisnisnya di tengah pandemi COVID-19, mengalami penurunan atau justru berkembang pesat? Mari kita tanya langsung Pak Wawan. Om Swastiastu Pak Wawan. Om Swastiastu Mbak Dewi, Om Swastiastu. Iya. Saya lepas masker dulu ya. Silakan. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Kabar baik. Kabar baik ya, selalu baik, sehat, dan selalu jaga kesehatan tubuh. Pasti, Ada di situasi seperti ini memang kesehatan paling penting ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi owner PT Duta Niaga Dewata, ini di Beat Production ya. Iya, betul. Ini mungkin bisa diceritakan ini bergeraknya di bidang apa Pak? Silakan Pak. Oke. Baik, jadi Beat Production di sini bergerak di bidang jasa event organizer. Ini bergerak dari tahun 2005 ya. 2005 ya. Jadi sebelumnya sih saya mulai dunia ini dari tahun 2003 dan belajar ikut nge-crew. Basically-nya sih dari ini ya, dari studio modeling. Awalnya kan saya ikut latihan modeling. Model juga ya. Ikut talent-talent syuting. Nah, hingga akhirnya setelah 2 tahun saya memberanikan diri untuk membuka studio modeling. Jadi dari sanalah karena peserta biar ada wadah atau sarana mereka untuk action ataupun menunjukkan bakatnya. Jadi saya membuat event. Jadi dari lomba-lomba, lomba foto, lomba catwalk seperti itu. Jadi dari sanalah saya belajar gimana sih caranya mengorganize sebuah acara seperti itu. Nah dari sana tentunya kan kalau untuk buat event perlu modal, perlu sponsor, perlu dana untuk hadiah-hadiah para pemenang seperti itu. Jadi dari sana saya membuat proposal, menyebarkan proposal saya ke beberapa perusahaan hingga dari sana saya mendapatkan klien yang sampai saat ini tuh masih bekerja dengan saya seperti itu. Ya, jadi awalnya masih bisnisnya itu perseorangan. Nah setelah di tahun 2013 karena memang tuntutan dari perusahaan harus berbadan hukum, jadi Beat Production ini melegalkan diri jadi sebuah PT bernama PT Duta Niaga Dewata seperti itu. Ya, jadi memang basicnya di awal merintis memang udah di entertain ya. Betul sekali, sehingga membuka wadah untuk tetap bisa mengekspresikan tadi, membantu juga anak-anak membuka untuk tempat latihan dan menyalurkan bakatnya gitu ya. Jadi saya berkembang sampai saat ini ya. Kalau saat ini mengorganize apa yang paling biasanya dilakukan? Ya, jadi Beat Production di sini untuk saat ini mengkhususkan di event, wedding organizer dan production support seperti itu. Jadi production support itu misalnya ada klien yang butuh booth special design ataupun buat pameran, gimana sih biar pamerannya jadi menarik, tematik, itu kerjaan saya seperti itu. Ini kalau butuh wedding organizer, gimana biar acara yang sakral itu jadi menarik, jadi biar terkenang lah. Unik ya. Kami, betul. Ya tentunya kalau event organizer itu kan cakupannya luas, jadi nggak hanya membuat sebuah event, tapi ada beberapa bidang juga yang ada di dalamnya, misalnya activation, direct selling team, seperti itu ada juga seperti itu. Jadi memang punya tim yang cukup strong ya untuk bisa. Harus. Iya benar. Jadi banyak melibatkan banyak perusahaan atau memang punya tim yang di hire sendiri Pak? Jadi kalau tim inti kita ada. Jadi yang dari konseptor, terus desain grafis, terus yang tentunya tim-tim saya tuh dituntut agar multitasking, jadi harus serba bisa seperti itu. Jadi yang tentunya harus strong ya, karena terkadang kita dituntut untuk menciptakan sebuah event dalam waktu yang benar-benar singkat. Jadi kalau orang bilang ini kerjaan Roro Jonggrang nih semalam jadi gitu. Iya, dan itu harus bisa dilaksanakan ya. Betul. Itu memang membutuhkan yang super tim ya. Super tim wajib. Jadi memang kalau yang mau bergerak di bidang event organizer itu harus benar-benar menyiapkan waktu, tenaga, gimana agar event yang dibuat mau dilaksanakan itu
benar-benar terlaksana dengan baik, dan tentunya kita kan namanya perusahaan jasa itu dituntut agar klien itu puas dengan hasil kerja kita seperti itu. Sesuai dengan yang diharapkan ya. Betul. Nah, di situasi pandemi seperti ini Pak, kita tentunya tahu ya bahwa saat ini memang kondisi di mana kita tidak diperkenankan untuk membuat sebuah acara yang melibatkan banyak orang. Betul Sedangkan sekali. event organizer ini adalah kerja jasa yang memang tugasnya mengumpulkan banyak orang. Betul, ya. Itu gimana Pak kondisi ini Pak? Ya, orang pasti tahu kalau orang yang kerja di event organizer itu adalah orang-orang yang identik dengan keramaian, dengan party, dengan kerumunan. Jadi di masa pandemi ini para pelaku IO ini benar-benar mikir otak gimana sih caranya agar di masa pandemi ini event itu tetap jalan, dan tentunya kita tetap ada pekerjaan. Nah, jadi memang sih di awal-awal pandemi itu di Maret 2020 ya, kita masih slow respon menyikapi pandemi ini, karena kan kita pikir paling pandemi ini sebulan 2 bulan. Saya pribadi sama tim itu memang selama sebulan 2 bulan masih santai-santai dulu, merapikan file-file kantor. Terus ternyata kok makin lama udah jalan, akhirnya kita inisiasi dengan buat event yang tentunya harus mentaati protokol kesehatan ya. Dan kebetulan juga ada beberapa klien saya itu minta dibuatkan event yang sifatnya virtual seperti itu. Jadi dari sanalah mulai ada kegiatan. Nah, cuman kan memang kalau virtual itu gregetnya masih kurang ya, masih karena kurang kita belum terbiasa, biasa kita bertemu langsung. Betul, gitu ya. Jadi akhirnya disikapi dengan adanya event hybrid ya, jadi kombinasi antara online dan offline seperti itu. Jadi ya, terus ini pun karena sudah hampir setahun, akhirnya saya gimana caranya nih agar tetap bisa agar tetap jalan. Akhirnya dimana yang sebelum-sebelumnya event yang saya laksanakan itu adalah event yang sifatnya sudah dikonsepkan, sudah direncanakan oleh perusahaan. Namun untuk saat ini kita dituntut untuk karena kan jujur aja untuk saat ini schedule event dari klien itu masih abu-abu, akhirnya belum pasti kapan mau ada event. Akhirnya saya bersama teman dan saya juga menggandeng beberapa teman-teman IO menginisiasi untuk membuat event sendiri. Nah, kalau yang sifatnya event kan untuk saat ini tuh yang masih hidup lah, ibaratnya masih ada nafasnya itu di wedding. Jadi saya lihat teman-teman yang bergerak di wedding organizer yang fokus di sana itu masih ada pergerakan. Akhirnya saya menginisiasi untuk membuat itu namanya wedding exhibition. Nah, di tahun ini sih saya menyelenggarakan 2 kali event wedding exhibition. Itu di bulan Juli ada di Lombok, namanya Lombok Wedding Festival. Terus yang di Denpasar sendiri itu di tanggal 4, 5, 6 Agustus bertepat di Discovery Shopping Mall. Itu saya buat event namanya Bali Wedding Celebration. Ya, harapan dari event ini sih semoga itu bisa menjadi wadah terutama para pekerja event, pekerja seni, dan tentunya yang bergerak di wedding organizer punya tempat untuk mempromosikan kembali seperti itu, yang dimana dianggap mungkin selama ini kayak mati suri ya, dan saatnya bangkit nih gitu. Betul. Dan itu pun saya rasakan selama saya ke beberapa hotel ataupun wedding venue yang relate dengan wedding ini, mereka appreciate dan mereka siap untuk ikut seperti itu. Jadi itu salah satu inovasi ya. Betul. Di tengah pandemi ini memang kita dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi Betul. Untuk strategi bertahan itu. Strategi bertahan. Jadi kalau memang tidak ada orderan ya kita buat eventnya sendiri. Buat event sendiri. Daripada kan patah bilang lebih baik menjemput bola daripada menunggu. Betul. Memang saat ini di tengah pandemi ini memang kita harus menjemput bola ya. Betul. Menjemput bola. Pak Wawan, jadi di tengah pandemi ini ada kesibukan lain selain di IO kan saat ini masih dalam penurunan ya yang sangat signifikan. Itu yang saat ini untuk sebagai pengganti, sebagai untuk kita bisa survive itu apa? Bisnis apa? Ya, jadi
di pandemi ini tentunya bisa dibilang bisnis saya kan hampir sama dengan pariwisata, nggak Iya. hanya pengurang, bisa dibilang udah kayak berdarah-darah gitu. Jadi Darah-darah awalnya, ya. kita sibuk, Iya. terkadang sampai nggak ada waktu. Sekarang tiba-tiba kok santai banget seperti itu. Nah, syukurnya bisnis saya di sini itu ada pengembangan. Memang sih sebelum pandemi itu saya pengembangan usahanya masih relate dengan di IO. Jadi Iya. saya ada usaha itu namanya Bimbex Rental. Itu untuk apa? Penyediaan alat-alat khusus kebutuhan rental. Nah, itu sih masih jalan, terutama di sound system, lighting. Jadi support teman-teman WU juga, misalnya ada yang butuh sound kecil ya untuk acara misalnya akad nikah ataupun resepsi yang notabene masih kecil, Masih ya kita kecil. masih ada seperti itu. Iya. Terus pengembangan usaha saya kan ada di dekorasi juga, Dekorasi penyewaan juga. alat-alat untuk dekorasi itu ada, dan satu bidang usaha yang masih jalan dan cukup memberikan nafas itu di bisnis advertising. Advertising ya sekarang Ya. masih berjalan ya di Masih tengah berjalan, pandemi. Itu ya. dia produknya apa aja, Pak? Jadi untuk produknya ada untuk pembuatan neon box, terus ada pembuatan papan nama, terus buat roll up banner, X banner, 10 card seperti itu, termasuk kayak buat ID seperti ini itu kita bisa. Ya, Jadi yang masih jalan ya justru masih sekarang. jalan ya, karena kan walau pandemi seperti ini kan perusahaan misalnya kayak beberapa rekanan dari BUMN, perbankan itu kan dia tetap harus promosi. Kalau misalnya mau ada program promo itu kan tetap harus dikomunikasikan. Jadi tidak hanya online, offline pun tetap seperti itu. Jadi ya adalah pemasukan dari advertising seperti itu. Ya, Pak Wan, untuk di IO tadi, jadi di tengah pandemi ini kan masyarakat ya, terutama di Bali ini sangat-sangat terpuruk ya, di sektor pariwisata. Mungkin ada rencana atau memang sudah dilakukan untuk memberikan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang baik untuk mungkin event atau wedding. Oke. Kalau di masa pandemi ini terus terang kita bisa bertahan pun udah ini ya, udah bersyukur. Jadi kalau terkait harga tadi itu ya kita nggak bisa yang kalau orang Bali bilang saklek terhadap harga harus sekian. Jadi kita masih lebih fleksibel. Intinya kan di sini biar sama-sama jalan. Misalnya ada temen yang minta kasih dong harga terbaik. Kalau orang bilang tuh minta harga corona gitu, ya sudah. Yang penting kan diusahakan masih, yang penting sama-sama jalan gitu ya. Sama-sama jalan, operasional kita tertutup, bisa bayar gaji karyawan. Itu sudah bersyukur lah, karena kan terutama misalnya di penyewaan alat-alat event itu kan rata-rata elektronik. Kalau misalnya tidak keluar ataupun tidak dihidupkan dalam kurun waktu yang lama bisa rusak. Akhirnya ya sudah kita biar sama-sama jalan lah. Sama jalan, itu. Ya, luar biasa. Dari pemerintah ini juga masih ada beberapa himbauan ya terkait pembukaan pariwisata gitu. Ada nggak sih yang disampaikan kepada pemerintah di situasi seperti ini? Ya, mudah-mudahan ini mewakili teman-teman di teman-teman IO lainnya. Sih harapannya pemerintah kebijakannya lebih bijak lagi. Jadi tidak hanya yang sebatas himbauan ataupun kebijakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi tolong pikirkan nasib kami selaku pekerja event, pekerja seni. Banyak banget yang terdampak akibat COVID ini. Jadi himbauan yang dibuat itu sekiranya lah bisa menjadi win-win solution. Kita paham kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu penting. Tapi kan namanya kita, apalagi saya sebagai sudah berkeluarga seperti itu, ya mau nggak mau harus tetap menghidupi keluarga seperti itu. Memenuhi kebutuhan ya. Ya betul. Harapannya sih kebijaksanaan itu yang jangan semata-mata udah kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong dipertimbangkan kebijaksanaannya biar kita juga bisa jalan. Ya lebih fair lagi menurut saya, kalaupun misalnya acuannya adalah jangan sampai ada kerumunan atau social distancing. Ya kita sih di IO ini rata-rata orangnya kreatif lah, pasti sebisa mungkin akan menjaga melakukan itu. Ya akan lebih fair lagi kalau misalnya memang dikasih nih kebijakan ataupun event boleh jalan dengan catatan kalau misalnya melanggar akan kena sanksi. Itu masih lebih fair daripada
udah kita belum ngapa-ngapain Yeah. tapi nggak boleh Yeah, gitu yeah, kan. yeah, Jadi udah kita akhirnya udah kayak dijegal begitu saja Yeah, seperti yeah, itu sih. yeah. Harapannya Baik, sih Pak ke Wawan. depannya biar jangan Lebih jelas lagi. dipersulit lah Ya. kita. Ya, semoga sampai ya kepada pemerintah Ya, di Provinsi Bali tentunya. iya. Pak Wawan, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Mbak Dewi. Sehat-sehat ya, Pak. Mas Tegar sehat selalu. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Wayan Putu Wawan Widiana, owner dari PT Duta Niaga Dewata Beat Production. Sekian bisnis Bali News kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.